Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tausiah duhanya bersama Bunda Sri. Bunda Sri akan membahas tentang bulan Muharram, bagaimana sejarah bulan Muharram, apa saja keutamaan dan amalan sunnah pada bulan ini. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah dimulai pada bulan Muharram. Ia merupakan bulan yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki berbagai keutamaan dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Sejarah bulan Muharram. Bulan Muharram berasal dari kata haram, yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dahulu, pada bulan ini dilarang berperang atau membunuh. Larangan itu terus berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram. Orang-orang Arab baik sebelum masa Rasulullah SAW maupun pada masa beliau tidak memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, pada tahun yang disebut dengan tahun gajah, karena di tahun tersebut terjadi peristiwa perang pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ada tahun yang disebut sebagai tahun Fijar, karena saat itu terjadilah perang Fijar. Ada satu tahun yang disebut dengan tahun Nubuah, karena di tahun itu Rasulullah SAW menerima wahyu. Nah, pada tahun ketiga masa pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang satu masalah yang dialami oleh pejabat pemerintah. Ketiadaan angka tahun membuat sebagian pejabat pemerintah kesulitan. Salah satunya adalah Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Atas aduan Abu Musa, Umar kemudian menerbitkan kalender Islam. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka, Umar memutuskan bahwa kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Karena kalender Islam dikenal sebagai nama kalender Hijriah. Selanjutnya, bulan apa yang dijadikan bulan pertama tahun Hijriah? Utsman bin Affan mengusulkan Muharram. Mengapa? Sebab sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama. Kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah Zulhijjah terjadi Bai'at Aqobah kedua. Maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. 1 Muharram adalah tahun baru Hijriah. Nah, apa saja peristiwa penting pada bulan Muharram? Mulai dari masa Nabi terdahulu hingga masa Islam sekarang. Nah, zaman dahulu beberapa peristiwa penting pada bulan Muharram sebelum masa Rasulullah SAW adalah 1. Nabi Adam alaihi wasallam bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihi wasallam berlabuh di Bukit Juhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi saat itu. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam dari siksaan api Raja Namrud. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Yang kelima, keluarnya Nabi Yunus alaihi wasallam dari perut ikan dengan selamat. Yang keenam, Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihi wasallam dari penyakitnya. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi wasallam dan menenggelamkan Fir'aun. Sedangkan peristiwa penting pada bulan Muharram yang terjadi masa Islam antara lain adalah 1. Pada bulan Muharram 1 Hijriah munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bai'at Aqobah kedua. Yang kedua,
pada Muharram 7 Hijriah terjadinya perang Khaybar. Kaum muslimin menang dan gemilang. Dengan gemilang ya menangnya. Yang ketiga, pada 1 Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lulu'ah, seorang Majusi. Yang keempat, pada 10 Muharram 61 Hijriah terjadinya musibah besar. Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga dibunuh di Karbala. Nah, adapun keutamaan bulan Muharram adalah 1 bulan Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ada di dalam Quran surat At-Taubah ya. Nah, selanjutnya 4 bulan haram yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 36 ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selanjutnya, bulan Allah. Keutamaan bulan Muharram yang kedua, bulan ini disebut sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullah, yaitu bulannya Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, waktu puasa Tasu'a atau Asyura. Yang selanjutnya adalah di sini adalah amalan sunnah di bulan Muharram. Nah, anak-anakku, apa saja sih amalan sunnah di bulan Muharram yang keutamaannya lebih besar? 1. Memperbanyak puasa sunnah. Amalan sunnah pertama pada bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa sunnah di bulan ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Yang kedua, puasa Asyura, yakni puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah amal yang paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram, yang keutamaannya bisa menghapus dosa setahun. Yang ketiga adalah puasa Tasu'a, yakni puasa pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berazam untuk mengerjakannya, meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum waktunya tiba. Apabila tahun depan kita masih diberi panjang umur, kita akan berpuasa pada hari Tasu'a, yaitu hari ke-9. Yang keempat, membantu orang lain. Amalan sunnah berikut adalah memberikan kelapangan kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya di hari Asyura. Memberikan kelapangan ini maksudnya adalah membantu mereka dan menyenangkan hati mereka. Misalnya buka bersama di rumah saudara, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Nah, pesan Bunda Sri adalah anak-anakku harus bersikap yang baik, jujur, bisa melaksanakan ibadah puasa, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi yang tidak diinginkan oleh Allah, dan perbanyak zikir dan selalu ingat sama Allah. Allah lagi, dan jangan lupa selalu ingat sama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.